salam kasih bagi teman semua. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Pascal Ventra Tandiabang. Jadi kali ini kita akan membahas tentang diabetes mellitus atau orang biasa bilang dengan penyakit gula. Jadi penyakit gula ini adalah penyakit yang sering sekali terjadi pada orang-orang tua, terutama yang lifestyle-nya tidak baik atau lifestyle-nya buruk. Jadi kalau saya bisa katakan bahwa penyakit DM ini adalah penyakit yang merupakan gerbang segala penyakit. Jadi kalau orang sudah terkena DM, itu segala penyakit itu mudah masuk. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir. DM yang buruk adalah DM yang tidak terkontrol. Jadi kalau dia DM atau punya penyakit gula tapi gulanya terkontrol, itu no problem. Jadi semua masalah itu timbul akibat bukan karena DM-nya, tetapi semua masalah itu timbul karena gula darahnya yang tinggi. Nah, kenapa saya mengatakan bahwa DM itu adalah sumber segala penyakit? Jadi begini, ada teori yang mengatakan bahwa ketika terjadi peningkatan kadar gula darah, tubuh itu akan melakukan proses oksidasi yang berlebihan, maka terbentuk yang namanya ROS atau Reactive Oxygen Species. Nah, ketika sudah terbentuk ROS ini atau Reactive Oxygen Species, maka akan ROS ini dia bersifat destruktif atau dia bersifat merusak seluruh tubuh, maka akan terjadi peradangan atau sel imun kita akan berusaha mengatasi yang destruktif tadi itu atau yang rusak tadi itu dengan sebuah proses yang namanya proses inflamasi atau inflamasi kronik. Maka sel imun kita akan berkurang. Berkurangnya kenapa? Karena dipakai terus untuk mengatasi destruktif atau digunakan terus dalam proses inflamasi kronik ini. Ketika dia digunakan, maka kita mengalami imunodefisiensi. Jadi kurang lebih dia sama seperti HIV atau HIV. Dia kurang lebih sama, di mana sel imun itu menurun. Tapi kalau menurunnya pada DM itu menurun karena dipakai, kalau menurunnya pada HIV menurun karena rusak. Nah, pertama saya akan bahas dulu. Jadi DM ini adalah penyakit atau suatu kondisi di mana kadar gula dalam darah itu tinggi akibat gula dalam pembuluh darah itu tidak bisa dipindahkan ke sel. Jadi normalnya gula dalam pembuluh darah itu dipindahkan ke sel untuk digunakan sebagai sumber energi atau bahan bakar. Sehingga apa yang terjadi? Jadi kadar gula dalam darah tinggi tetapi dalam sel itu rendah. Nah, sekarang kita bahas sel-sel apa saja yang menggunakan glukosa atau gula sebagai sumber energinya. Jadi misalnya ada sel lemak dan sel otot. Jadi kita ibaratkan sel lemak adalah motor, kemudian sel otot itu adalah mobil. Jadi mereka kedua ini, sel lemak dengan sel otot itu dia membutuhkan sumber energi yaitu bensin. Nah, dalam kasus ini sel otot dan sel lemak itu dia membutuhkan glukosa untuk sebagai sumber energi menjalankan aktivitasnya. Nah, sebelum lebih lanjut saya akan bahas di mana proses ini akan berlangsung. Jadi seperti ini. Kita tahu kita punya organ yang namanya pankreas. Pankreas itu terbagi atas dua pars, yaitu pars eksokrin dan endokrin. Eksokrin itu menghasilkan enzim-enzim yang berfungsi untuk pencernaan, menghancurkan protein misalnya untuk dapat diserap oleh usus. Itu fungsi eksokrinnya. Tapi pankreas punya fungsi endokrin yang namanya pulau pars endokrin dari pankreas atau islet of Langerhans atau pulau Langerhans. Nah, pada pulau Langerhans di pankreas itu dia mengandung 3 sel. 3 sel yang dia kandung, yang pertama ada sel alfa yang menghasilkan glukagon. Kemudian ada sel beta yang menghasilkan insulin, dan kemudian ada sel delta yang menghasilkan somatostatin. Nah, secara singkat, glukagon ini dia berfungsi untuk meningkatkan kadar gula dalam darah. Kemudian insulin yang dihasilkan oleh sel beta. Sel beta ini secara singkat dia menghasilkan insulin yang berfungsi untuk menurunkan kadar gula dalam darah. Kemudian sel delta ini menghasilkan somatostatin yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara kedua hormon yang dihasilkan dari sel alfa dan sel beta. Jadi pertama kita akan bahas fungsi dari glukagon. Jadi glukagon ini dia berfungsi yaitu yang namanya glikolisis. Jadi ada glikogen dalam hati, dia hancurkan dan dia ubah menjadi glukosa. Nah, glukosa itu atau gula tadi itu. Nah, proses tersebut kita namakan dengan gluconeogenesis.
Gluko artinya glukosa, neo artinya baru, genesis itu pembentukan. Jadi pembentukan glukosa baru. Itulah fungsi dari hormon glukagon. Sehingga karena dia membentuk glukosa baru, maka kadar glukosa di dalam darah itu akan meningkat. Yang kedua adalah sel beta. Sel beta menghasilkan insulin. Insulin berfungsi secara singkat tadi seperti menurunkan kadar gula dalam darah. Bagaimana proses kerjanya? Jadi misalnya setelah dihasilkan dari islet of Langerhans, dia akan masuk ke endokrin. Endo itu artinya di dalam pembuluh darah. Dia masuk ke endokrin, kemudian di dalam pembuluh darah, kemudian dia berikatan dengan reseptor insulin yang berada di membran sel dari sel lemak atau sel otot. Secara singkatnya begini, ketika insulin berikatan dengan membran sel, sel otot dan sel lemak, maka glukosa itu akan ditarik masuk ke dalam sel untuk digunakan sebagai bahan bakar atau sumber energi dari sel otot dan sel lemak. Nah, pada keadaan DM, glukosa darah ini meningkat. Entah terjadi karena sel beta rusak sehingga dia tidak mampu menghasilkan insulin, itu pada diabetes tipe 1. Jadi diabetes tipe 1, insulin tidak dihasilkan oleh sel beta karena sel beta rusak. Itu terjadi akibat sebuah proses yang namanya autoimun, di mana sel T atau sel imun kita merusak sel beta pankreas sehingga tidak ada insulin yang dihasilkan. Itu biasa terjadi pada anak-anak. Kemudian tipe yang kedua. Tipe yang kedua itu adalah DM tipe 2, di mana insulin ini sudah dihasilkan secara normal tetapi tidak peka terhadap reseptor insulin, sehingga insulin ini tidak mampu berikatan dengan membran sel, sehingga membran sel ini tidak mampu juga menarik glukosa dari darah menuju ke dalam sel. Itu adalah dua tipe yang sering. Jadi kalau kita lihat sebenarnya diabetes itu 90% orang mengalami yang tipe 2. Kemudian sekitar 10% orang mengalami yang tipe 1. Itu pada anak-anak. Tapi ada lagi tipe-tipe lainnya sebenarnya, seperti diabetes kehamilan. Nah, diabetes kehamilan itu kita sebut dengan diabetes gestasional, di mana dia terjadi diabetes nanti hanya pada usia di trimester ketiga atau pada usia kehamilan 24 sampai 28 minggu. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Jadi pada usia kehamilan tua, hormon itu makin tidak seimbang. Nah, hormon-hormon kehamilan itu dia akan mengganggu sensitivitas atau mengganggu kepekaan reseptor insulin terhadap insulin, sehingga insulin tidak mampu membuka atau membuat glukosa dari dalam darah masuk ke dalam membran sel atau masuk ke dalam sel untuk digunakan sebagai sumber energi. Bukan hanya 3 tipe itu, ada tipe-tipe lainnya, seperti kita singkat dengan MODY atau Maturity Onset Diabetes of the Young. Jadi adalah diabetes of the young atau diabetes muda atau diabetes tipe 1, tapi terjadinya pada onset maturitas atau onset yang dewasa. Jadi dia DM tipe 1 yang terjadi pada orang dewasa. Kemudian ada lagi yang kita sebut dengan FCPD atau fibrokalose atau fibrokalsifikasi pankreatik diabetes. Jadi di mana pankreas itu dia mengalami fibrokalsifikasi sehingga tidak mampu menghasilkan insulin. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, kalau orang mengalami gula ada 3 gejala atau trias klasik, kita katakan trias klasik. Jadi dia mengalami polifagia, yaitu banyak makan, kemudian polidipsi atau banyak minum, dan poliuria atau banyak kencing. Sudah itu biasa orang bilang penyakit diabetes mellitus adalah penyakit sering kencing atau penyakit kencing manis. Dia kencing-kencing terus. Kencing manis kita katakan dengan istilah klinisnya itu adalah glikosuria, di mana glukosa dalam urin itu sangat banyak. Jadi dia manis karena glukosa dalam darah tinggi, maka yang keluar juga tinggi. Nah, saya akan bahas satu persatu. Polifagia yang pertama, gejala polifagia yang pertama yaitu banyak makan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Jadi ketika terjadi peningkatan kadar gula dalam darah karena insulin tidak mampu memasukkan gula ke dalam sel, misalnya dia ingin, gula ini kita harus masukkan ke dalam sel otot dan sel lemak, tetapi karena dia tidak bisa masuk, maka akan terjadi lipolisis atau penghancuran sel lemak dan proteolisis atau penghancuran sel otot. Dia hancur, maka akan terjadi penurunan berat badan. Penurunan berat badan ini akan
menimbulkan yang namanya polifagia. Singkatnya begini, ketika bahan bakarnya tidak ada, ketika gula tidak masuk ke dalam sel otot dan sel lemak, maka sel otot dan sel lemak ini beritahu kepada otak, kau harus suruh tubuh ini untuk makan. Kenapa? Karena saya tidak ada makanan ini, padahal sebenarnya ada, tapi makanan itu cuma menumpuk di pembuluh darah, tidak mereka makan. Jadi sel otot dan sel lemak ini masih kekurangan glukosa, jadi dikasih tahu ke otak. Nah, otak perintahkan tubuh untuk makan, sehingga kita mau makan terus, tetapi sampai di otot ini atau di sel lemak ini juga tidak nyampe-nyampe ini makanan. Nah, itulah penyebab kenapa bisa terjadi polifagia. Yang kedua, orang mengalami poliuria atau banyak kencing, dan yang ketiga adalah polidipsi atau banyak minum. Kenapa itu bisa terjadi? Jadi begini, ketika terjadi peningkatan kadar gula dalam darah, akan disaring oleh glomerulus di ginjal. Nah, ginjal ini dia akan keluarkan. Tetapi ketika dia sudah keluar masuk di yang namanya tubulus distal dan tubulus proksimal, sudah disaring, di situ banyak gula. Itulah yang kita bilang dengan kondisi glikosuria, di mana urin berisi banyak gula. Nah, sayangnya gula ini dia bersifat osmotik. Osmotik itu apa artinya? Jadi kalau kita belajar tentang tekanan di dalam air, tekanan air dalam tubuh itu ada dua yang kita pelajari. Adalah tekanan hidrostatik dan tekanan osmotik. Kalau tekanan hidrostatik, dia akan mengalir dari yang tinggi ke yang rendah, atau ketika tekanan tinggi atau hidrostatiknya tinggi, dia akan mendorong air. Sedangkan kalau osmotik yang tinggi, dia akan menarik air. Nah, pada keadaan glikosuria, dia bersifat osmotik, jadi dia menarik air dari yang sudah lewat di kapiler peritubular masuk ke mana? Masuk ke tubulus distal. Jadi dia akan keluar melalui kencing. Jadi makin banyak. Jadi semakin tinggi gula, maka semakin banyak kita kencing-kencing. Karena gula yang ada dalam ginjal dia lebih makin tarik air. Nah, ketika dia menarik air banyak kencing, maka orang mengalami dehidrasi. Itulah yang kita bilang dengan poliuria. Ketika dia mengalami dehidrasi, maka dia akan beritahu ke otak saya kekurangan cairan, maka otak akan perintahkan tubuh untuk minum. Jadi itulah 3 gejala atau trias klasik dari diabetes mellitus, yaitu polifagia, polidipsi, dan poliuria. Nah, oke teman-teman, Bapak Ibu sekalian, jadi mungkin itu saja video kita pada hari ini. Berikutnya kita akan lanjut bagaimana cara mengontrol gula darah, kemudian komplikasi apa yang bisa terjadi pada orang yang tidak mengontrol gulanya. Oke, sekian saja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.